Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidari Zulfa Huwaida dengan NIM 401119236 dari kelas Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi yang telah saya susun. Judul yang saya ambil adalah analisis pengaruh pemilihan boy group atau girl group Korea sebagai brand ambasador Tokopedia terhadap kepercayaan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya adalah latar belakang adanya persaingan pasar ini. Tokopedia memilih BTS dan Blackpink sebagai brand ambasador mereka untuk memperkuat komunikasi pemasaran agar menjadi marketplace nomor 1 di Indonesia sekaligus memperkenalkan brand lokal kepada dunia. Terpilihnya brand ambasador yang sudah tepat apakah dapat berpengaruh terhadap minat konsumen dalam melakukan pembelian produk di Tokopedia, serta faktor apa saja yang mampu mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian di Tokopedia. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pemilihan Boy Group atau Girl Group Korea sebagai brand ambasador Tokopedia terhadap kepercayaan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, saya dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah boy group atau girl group Korea sebagai brand ambasador berpengaruh terhadap minat konsumen dalam melakukan pembelian pada Tokopedia. Yang kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada Tokopedia. Selanjutnya adalah tujuan penelitian berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan adalah untuk mengetahui boy group atau girl group Korea sebagai brand ambasador berpengaruh terhadap minat konsumen dalam melakukan pembelian pada Tokopedia. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada Tokopedia. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber bacaan dan juga referensi yang dapat memberikan informasi secara teoritis. Dan juga dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan inovasi yang lebih luas lagi bagi perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaannya. Dan yang terakhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para konsumen agar muncul kepercayaan dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk di Tokopedia. Masalah dari penelitian ini, semakin canggihnya teknologi memberikan kemudahan setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya saja marketplace. Marketplace merupakan tempat yang dijadikan sebagai perantara oleh para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Marketplace dapat diibaratkan sebagai pasar virtual, karena di dalam marketplace terdapat banyak penjual. Di dalam marketplace sama halnya seperti di pasar konvensional, konsumen juga dapat melakukan komunikasi sampai tawar-menawar dengan penjual. Salah satu marketplace yang banyak digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara online adalah Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan teknologi di Indonesia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada studi penelitian terdahulu. Untuk membantu menyediakan kerangka kerja teoritis bagi penelitian, saya menggunakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Lalu untuk tinjauan pustaka yang kedua adalah kajian teori. Kajian teori yang saya gunakan pada penelitian ini yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan fondasi yang kuat untuk menentukan sukses atau tidaknya e-commerce ke depan. Ketika seseorang ingin melakukan transaksi secara online, maka hal utama yang diperhatikan adalah reputasinya apakah dapat dipercaya atau tidak. Kepercayaan akan timbul apabila konsumen telah merasakan kepuasan karena telah menggunakan produk tersebut. Selanjutnya adalah brand ambassador. Menurut Kertamukti, brand ambassador adalah seorang individu yang terkenal di mata publik atas prestasinya selain dari produk yang didukungnya. Faktor yang mendukung brand ambassador dapat berpengaruh terhadap produk yang diiklankan adalah merupakan fiskat model yang terdapat 4 dimensi, yaitu yang pertama ada visibility atau kepopuleran,
Yang kedua ada credibility atau kredibilitas. Yang ketiga ada attraction atau daya tarik. Yang keempat ada power atau kekuatan. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Chief Mandan Kanuk menjelaskan bahwa keputusan ialah sebuah pilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan. Selain itu, Cipto juga menjelaskan proses konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk, melakukan evaluasi terhadap alternatif yang ada dapat memecahkan masalahnya, lalu mengarah pada keputusan pembelian. Menurut Setiadi, keputusan pembelian adalah perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan konsumen menjadi jalan keluar masalah yang dihadapinya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan pemikiran individu mengevaluasi berbagai macam pilihan yang ada, menentukan pilihan pada suatu produk, kemudian melakukan pembelian atau tidak. Yang terakhir adalah Tokopedia. Tokopedia adalah online marketplace terbesar di Indonesia. Bagi yang tertarik untuk membuka toko sendiri, tentu bisa melakukannya dengan mudah di Tokopedia. Marketplace ini sudah cukup lama dikenal sampai saat ini. Banyak digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia dalam upaya memasarkan dan menjual termasuk mendistribusikan produk andalan mereka. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dipilih karena ingin memberikan penjelasan dan validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Kemudian untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam suatu data agar kebenaran mengenai suatu peristiwa dapat dipahami dengan jelas. Yang kedua adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang akan diteliti memiliki tempat yang fleksibel karena data diperoleh dari para pengguna aplikasi Tokopedia yang dimana mereka juga penggemar boys atau girls grup Korea. Alasan peneliti memilih tempat yang fleksibel karena penelitian dilakukan dengan penelusuran data secara online dan juga dalam melakukan wawancara dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian yang ketiga ada data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini data-data akan diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berasal dari data-data penelitian terdahulu dan selebihnya adalah data tambahan hasil dari wawancara dengan para narasumber. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan ini yang pertama menggunakan metode wawancara dan yang kedua menggunakan studi pustaka. Yang kelima adalah teknik analisis data. Pada teknik analisis data penelitian ini dilakukan reduksi data di mana analisis ini menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang terakhir adalah upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama melakukan penelitian. Yang terakhir adalah teknik pengecekan keabsahan data. Untuk mengetahui keabsahan data atau untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan, maka penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian, triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab. Dari bab per bab tersebut terdapat sub-subbab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam penelitian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.